Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah ya. Dan buat jamaah yang baru bergabung, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Hari ini kita sedang membahas tema dahsyatnya hari-hari dalam Islam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah dijelaskan keistimewaannya sama guru-guru kita. Betul. Sekarang sudah sampai di hari Minggu. OMG. Minggu apa keistimewaannya? Katanya Ustazah Lulung, Minggu itu diciptakannya benda-benda yang ada di langit. Masya Allah. Nah, penasaran nggak jamaah yang ada di rumah? Seperti apa sih Benda-benda maksudnya? ada di langit diciptakan pada hari Minggu. Iya. Ada juga yang kalau pada hari Minggu pada berangkat ke kota bersama ayah. Naik delman istimewa. Itu kurang ajar orangnya. Pada Masa hari- duduknya di muka? Di muka. ya? Iya. Di wajah dong. Iya, makanya duduk di muka katanya. Maaf, penjelasan Ustazah Mohon Lulung. izin Habib, Sason dan juga Kak Soni. Naik delman Pada duduknya di hari Minggu muka. ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, aku duduk di muka. Kan kurang ajar. Parah ya. Pemirsa, Maksudnya di bapak-bapak depan. dan ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, semoga kita diberikan keberkahan ilmu. Kapanpun kita menuntut ilmu, terutama yang pada menyaksikan Islam Tidak hari ini, mudah-mudahan diberkahi bapak-bapak yang GGS ganteng-ganteng soleh dan juga ibu-ibu yang CCM cantik-cantik mandiri. Jangan manja, gak enak ya kalau manja, ntar kemanjaan katanya. Mandiri Jadi boleh deh. apakah benar hari Minggu adalah hari yang istimewa di mana dinyatakan tadi adalah itu diciptakannya segala sesuatu gitu kan ya. Nah ternyata memang dalam hadis dari Anas bin Malik, ternyata hari Minggu itu adalah hari istimewa karena pertama dia Ahad, satu. Jadi satu kesatuan. Nah, maka hari Minggu adalah hari di mana dinyatakan di sini hari bertanam. Ya, jadi kalau ada orang yang kepengen bercocok tanam, bisa juga itu dimulai hari Minggu. Karena apalagi ibu-ibu nih yang seneng banget ngumpulin segala macam pohon-pohonan gitu deh. Ada tuh ya janda bolong lah, apalah namanya lah ya. Itu bisa juga pada hari Minggu. Hari Minggu, bukan berangkat ke kota ya. Iya. Nah, kemudian juga apa? Di sini nyatakan bahwasanya Allah menciptakan alam semesta pada hari Ahad atau hari pertama ini. Jadi kalau kita ngomongin masalah hari Ahad, hari pertama tadi sudah dinyatakan oleh guru kita juga Ustadz Sab, Isnin, Senin, Selasa, Selasa dan sebagainya. Dan ternyata juga hari Minggu di sini adalah hari di mana kalau kita ngomongin hari Ahad di sini Allah ciptakan itu langit itu ada 7 lapis. Bahkan kalau kita ngomongin masalah 7 banyak banget. Ada 7 hari dalam satu minggu. Ada 7 bulanan. Ada 7 lapis bumi juga. Emang bumi juga berlapis 7? Iya. Masih ingat nggak hadis ketika Nabi bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, maka Allah akan pukul dia, Allah siksa dia dengan 7 lapis daripada tanah yang ada di muka bumi. Nah, kemudian kalau 7 langit gimana? Kalau kita baca surat Al-Muluk yang biasa bunda-bunda dan ayahanda baca sebelum tidur di malam hari. Sunahnya Nabi kan, bahwasanya sebelum kita tidur bacalah Al-Muluk. Ayat ketiga dinyatakan apa? Allazi khalaqo sab'a samawatin tibaqo. Bahwasanya Allah telah menciptakan yang namanya langit, yaitu langit yang 7 lapis, 7 lapis, 7 lapis. Artinya satu langit itu berlapis-lapis, berlapis-lapis. Nah, jadi dengan ciptaan inilah kita dinyatakan oleh Allah, disitulah dinyatakan bahwasanya Allah ciptakan alam semesta. Kenapa 7 lapis? Masing-masing lapisan itu wallahu alam bisawab dinyatakan dalam kitab Ibnu Katsir dalam tafsirnya di surat Al-Muluk bahwasanya 7 yang lapis langit tadi ada lagi 7 bagian, 7 lapis lagi. Ada bagian pertama berupa air, kedua berupa embun, kemudian juga berupa perak yang ketiga, yang keempat berupa apa? Berupa emas, yang kelima berupa mutiara, keenam berupa mirah, dan 5 baru ketujuh dari besi. Jadi semua ada di muka bumi ini. Makanya kan ada orang bilang kadang-kadang kalau lagi gali-gali ketemu yang namanya emas, enggak sih Soy? Ketemu lagi yang namanya besi dan sebagainya. Jadi Masya Allah, Allah udah ciptakan semua sempurna, tinggal kita minta sama Allah. Bahkan kalau kita ngomongin hari Ahad, tadi dinyatakan Selasa ada doanya, Sabtu ada doanya, bahkan Minggu juga ada doanya. Pokoknya kita berdoa setiap hari. Di mulut ini ada doa, di mata ini ada. Pokoknya kita berdoa semuanya. Pernah dengar nggak gitu? Iya. Oh nggak pernah ya? Pernah Nggak sih, tapi sekolah nadanya TK. beda. Oh, iya. Nadanya nggak gitu perasaan. Nggak begitu ya? Barang aja bingung. Barang aja bingung. Kata barang, opo iki? Jadi gitu ya pemirsa, mudah-mudahan kita semua bisa bermuasabah setiap hari, terutama hari Minggu. Jadi jangan lagi duduk di muka ya. Enggak Duduk boleh, di enggak samping. sopan ya, kurang ajar. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Lulung. Jadi Insya setiap Allah. hari itu adalah hari baik, setiap hari adalah hari di mana kita harus berdoa sama Allah, Berdoa minta sama sama Allah. Allah. Dan seperti yang Ustadz Syam bilang juga tadi adalah di mana kita mempersiapkan untuk hari Bekal, akhir kita nanti, hari bekal-bekalnya akhirat. nanti ya. Jangan lupa baca Al-Muluk sebelum tidur. Al-Muluk sebelum tidur. Terima kasih guru-guruku. Di antara 7 hari yang sudah dijelaskan sama guru-guru kita, nah ini nggak tahu nih, ini benar apa tidak
juga katanya ini adalah hasil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Apakah seperti itu Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Habib Usman, daripada Ustazah Lulu, Mas Soni, serta Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dikatakan hijrahnya baginda Nabi SAW itu bukan penentuan harinya, tapi penentuan daripada awal tahun Hijriah. Jadi pada saat itu ketika pada saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, mau ditentukan kapan sih tahun 1 itu, tahun 1 dimulai itu apa? Tahun 1, oh ada yang mengatakan, oh tahun 1 itu pada saat lahirnya Nabi aja gitu. Kata, kalau pada saat lahirnya Nabi, ntar kita sama dengan umat yang lain gitu. Pada saat kapan ya? Pada saat wafatnya Nabi aja. Janganlah ntar malah tiap tahun baru sedih orang gitu. Lalu datanglah Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Kapan ya bagusnya? Oh pada saat hijrahnya aja. Makanya disebut tahun 1 Hijriyah atau pada saat tahun hijrah. Jadi maka dimulai tahun 1 itu adalah dihitungnya 1 Hijriah. Tapi kalau dikatakan kisah penjelasan nama-nama hari di awal Islam, dahulu orang-orang Arab itu mengatakan nama-nama hari itu berbeda dengan kita. Ada yang mengatakan bahwasanya nama-namanya ada Al-Qamar, ada hari namanya ini, ada namanya, bahkan hari Jumat dulu namanya itu adalah Arubah. Arubah itu nama lain daripada hari Jumat pada saat masa sebelum datangnya Islam. Kenapa disebut Arubah? Karena pada saat hari Arubah ini, hari-hari sebelumnya, seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu mereka semua mempersiapkan sihir. Jadi segala ramuan-ramuan racun, kemudian segala mantra-mantra sihir, mereka latih di hari-hari yang lainnya, mulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mereka latihan sihir nih. Latihan sihir. Hari Arubah, atau sekarang namanya hari Jumat, itu mereka akan berkumpul pamer tuh. Nih berhasil nih, selama seminggu gue latihan nih sihir terbaru gue nih. Subhanallah. Kemudian hari di mana mereka berhias, bermewah-mewahan gitu pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Makanya disebut hari Arubah. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Wahai orang-orang yang beriman, nih orang-orang beriman dipanggil, ya. Jangan sebut hari itu hari Arubah, tapi apa? Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Hari itu adalah disebut dengan hari Jumu'ah. Ada yang mengatakan kenapa disebut Jumu'ah? Karena berasal dari kata jami. Jami itu masjid jami gitu ya. Karena pada hari itu orang muslim akan berkumpul di masjid jami. Jami itu masjid yang besar untuk apa? Melaksanakan sholat Jumat. Makanya disebut Jumu'ah. Jumu'ah artinya berkumpul. Jumu'ah juga artinya bersama-sama. Tadi silaturahim dieratkan. Silaturahim akbar tuh dijadikan pada hari Jumat. Kemudian hari Jumat itu hari di mana perdagangan disisihkan dulu untuk melaksanakan sholat Jumat. Dalam riwayat juga disebutkan kenapa disebut Jumat, karena disebutkan bahwasanya pada saat itu Luay bin Ka'ab ya, beliau datang kepada orang-orang untuk memberikan wasiat takwa kepada mereka. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang Arab, pada saat itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah diawali untuk penamaan nama-nama harinya. Tapi kalau dikatakan hijrahnya Nabi, itu adalah penentuan daripada tahun satunya. Tahun 1 disebut apa ya? Tahun 1 hijrah aja gitu, karena dimulai daripada pembaharuan, update keimanan dari Makkah ke Madinah. Wallahu taala alam. Beda ya, bukan penentuan harinya tapi penentuan tahunnya. Tapi mungkin di riwayat lain juga ada yang mengatakan demikian gitu. Baik, terima kasih sama-sama penjelasannya. Oke, aku bacain lagi aja pertanyaan yang masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini ada pertanyaan lagi dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, wah sebab Habib. Langsung katanya. nih. Katanya kan hari yang terbaik untuk menikah adalah hari Jumat. Betul. Nah, tapi keluarga saya melakukan hari pernikahan di Senin dan Kamis. Nggak jadi masalah. Udah dijawab. Alhasil saya tidak bisa untuk puasa nih. Maksudnya kayak gitu nih. Kena salah dong. Nah, Kenapa nggak puasa? apakah lebih baik saya puasa karena puasa Senin Kamis bisa Nikahnya ngapusin nanti. dosa, atau saya nggak usah puasa aja Bib, atau saya nggak usah nikah? Enggak, ini nggak ada. Itu terakhir. Tapi itu dia puasa aja apa enggak nih katanya Bib. Mohon penjelasannya Ya, Bib ya, melalui tausiah ya Bib. Soleha Ya, banget Afwan ya. Mas Soni saja
Ustaz Syam. Gak mau Bismillahirrahmanirrahim. kayak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ketika seseorang melakukan sebuah pernikahan nih pada hari Senin. Nih orang nikah dulu, dia yang nikah hari Senin. Saya terbiasa berpuasa di hari Senin. Jadi saya nikah di hari Senin, tapi saya mau berpuasa hari ini. Maka ingat, kalian mengundang tamu, disuruh makan, tapi kalian nggak makan. Nah, ini hal yang tidak bagus dan tidak lazim dan tidak tidak dibenarkan dalam sebuah syariat. Itu yang pertama, karena mengundang banyak orang untuk melakukan sebuah pesta atau sebuah makan-makan. Yang kedua, apabila seseorang datang untuk menghadiri sebuah pesta dan dia tahu disiapin makanan, maka sunnahnya untuk dibatalkan. Nah, tapi ini ada yang menarik nih. Di dalam sebuah penjelasan, di dalam Quran surat Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wala tubtilu a'malakum. Di sini ditekankan bahwasanya siapa orang, hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian wala tubtilu memutuskan amalukum, amalan yang kalian lakukan, amalakum. Kalau kalian sudah mengerjakan amalan tersebut, maka nggak boleh diputus. Karena sebaik-baik di antara kalian adalah yang istiqamah. Istiqamah itu adalah 1000 karamah. 1000 karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat luar biasa. Sebagaimana contoh, misalkan ada seseorang yang dimana dia biasa untuk melakukan puasa di hari Senin. Dia biasa puasa di hari Senin. Dia memiliki teman datang ke rumahnya, atau dia memiliki saudara datang ke rumahnya. Disiapin suguhan, disiapin makanan, ya kan? Dia nggak mau makan, dia tolak. Disiapin makanan, dia nggak mau. Maka karena nggak begitu dekat, maka dia disunahkan untuk membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya dan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala menghormati tamunya. Yang kedua, dia mendapatkan pahala karena apa? Karena dia berpuasa. Wah, dapat pahalanya dapat. Walaupun nggak puasa, nggak iya. jadi. Kan udah puasa setengah hari, ya kan datangnya siang hari, atau dia datang jam 2 siang, ya kan jangan jam 6 kurang 5 menit, atau jam kurang 15 menit. Nah, yang kedua, apabila kita memiliki teman, misalkan, ya kan, Mas Sony datang ke rumah saya, udah biasa, udah dekat, atau saya punya sahabat karib, sudah biasa dekat, main ke rumah, makan aja, nyelonong aja, gak jadi masalah, ya kan? Kita puasa, dibiarkan dia masuk, siapin makanan gak jadi masalah, karena dia nggak sungkan, dia sudah terbiasa, maka kita dilanjutkan puasa tersebut. Tapi ketika ditanya, sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika Rasulullah SAW sampai rumahnya, ditanya sama istrinya, ada makanan nggak hari ini? Ada makanan, Rasulullah lahap makan. Rasulullah nanya sama istrinya, ada makanan nggak hari ini? Nggak ada makanan, ya Rasulullah, puasa. Jadi menghormati istri juga dimuliakan oleh Allah. Menghormati tamu dimuliakan oleh Allah. Menghormati keluarganya dimuliakan oleh Allah. Menghormati yang harus mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah. Siapapun di antara mereka, keluarga, saudara, istri, anak, dan lain sebagainya, maka mendapatkan kemuliaan dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ketika melihat sebuah hikmah yang tadi, maka gunakanlah hikmah tersebut atau cerita tersebut diamalkan untuk kehidupannya, bahwasanya berpuasa dengan ketentuan yang tadi, boleh dia berpuasa, boleh dia tidak berpuasa. Boleh membatalkan, boleh tidak membatalkan. Tergantung situasi dan kondisi. Keadaan. Tapi jangan kalian lagi pesta, undang orang banyak, saya puasa hari ini. Karena hari Senin saya biasa puasa. Udah ngundang orang, diumumkan lagi. Jadi umumin lagi, saya puasa lagi. Hey guys, saya puasa. Gimana tuh makan tamunya, nggak enak banget makan. Sungkan. Baik, Mas Syal, terima kasih Habib untuk jawabannya. Dan semoga terjawab ya jamaah yang sudah bertanya ya. Kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan selanjutnya dari Instagram @angeljel. Assalamualaikum Ustazah. Bener Ustazah nih. Bener nggak sih kalau di malam Jumat itu jin berkeliaran? Terus katanya ada mitos-mitos yang nggak boleh dilakuin di malam Jumat. Emang kalau kita percaya itu bisa syirik ya Ustazah? Soalnya di kampung saya masih banyak yang kayak gini. Wah, ini harus dijawab sekarang Ustazah. Kenapa emang kalau ngomongin jin? Tapi kayaknya udah habis durasinya. Loh, tapi saya mau ngejawab Mas Sony. Ngomongin masalah jin ini loh. Begitu nanya jinnya sama kita lagi. Kenapa emang pertanyaannya yang enak-enak kayak? Jamaah yang jin kayak gitu? Marah deh kan. Salah kreatif sebenarnya nih.